Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum KOANI Ibu Dr. Insinyur Giwo Rubianto Wiyogo, MPD, Ketua Koordinator Bidang Organisasi dan Keanggotaan Ibu Eri Simanjuntak, SOS, para Ketua KOANI, Sekretaris Jenderal KOANI Ibu Titin Pamuji, SIP, Wasekjen yang membidangi bidang organisasi dan keanggotaan Ibu Widarmi Widana, MM, para Dewan Pimpinan KOANI, tim khusus KOANI nggak ada, para pengurus bidang pendidikan, iptek, seni dan budaya, bidang pengembangan lembaga, bidang organisasi dan keanggotaan, dan bidang hubungan masyarakat sebagai peserta tahap ketiga atau tahap terakhir. Jadi kita sudah selesai hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan acara orientasi dan tatap muka Dewan Pimpinan KOANI dengan pengurus bidang KOANI tahap 3, yaitu bidang iptek, bidang pengembangan lembaga, bidang organisasi dan keanggotaan, dan bidang humas. Capek. Acara orientasi dan Bu Ida, mohon maaf, tolong di unmute. Yaitu acara orientasi dan tatap muka Dewan Pimpinan KOANI dengan bidang ya, Bu Ida, mohon maaf untuk di unmute. Saya ulang. Acara orientasi dan tatap muka Dewan Pimpinan KOANI dengan pengurus bidang adalah merupakan salah satu program kerja bidang organisasi dan keanggotaan hasil rapat kerja 1 KOANI tahun 2020 untuk melanjutkan amanah Kongres ke-25 KOANI tahun 2019. Tema memperkuat konsolidasi dan membangun sinergi untuk KOANI yang lebih maju. Tujuan dan target. Tujuan. Secara umum, kegiatan ini bertujuan untuk mensinergikan kesatu paduan visi dan misi KOANI serta meningkatkan tanggung jawab pengurus terhadap peran dan tugas masing-masing guna mencapai tujuan organisasi. Adapun tujuan secara khusus adalah 1. Memperkenalkan Dewan Pimpinan KOANI dengan para pengurus bidang agar terjalin silaturahmi yang baik. Kedua, Dewan Pimpinan KOANI dan pengurus bidang agar lebih mengerti tentang hasil Kongres 25 KOANI tahun 2019 tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KOANI, tata kerja KOANI, dan atribut KOANI. Yang ketiga adalah meningkatkan semangat dan kualitas kinerja pengurus bidang. Target 1. Terlaksananya kepengurusan baik secara organisasi dan manajerial dengan profesionalisme dan kualitas pengabdian sesuai harapan. Yang kedua, terhimpunnya potensi pengurus bidang dalam satu kekuatan sinergis dan terpadu. 3. Terbangunnya kebersamaan dan kekompakan pengurus. Yang keempat, tersosialisasinya hasil-hasil Kongres ke-25 KOANI tahun 2019. 5. Terwujudnya standar kualitas kepengurusan. Peserta. Untuk orientasi dan tatap muka tahap 3 ini pesertanya adalah Dewan Pimpinan KOANI 27 orang, bidang pendidikan, iptek, seni dan budaya 19 orang, bidang pengembangan lembaga 9 orang, bidang organisasi dan keanggotaan 20 orang, bidang hubungan masyarakat 8 orang, jadi jumlahnya sekitar 80 orang. Susunan acara, baiklah kami bacakan susunan acaranya, yaitu pembukaan tadi sudah. Yang kedua, laporan Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan sudah. Doa oleh Ibu Nailo Sadah. Sambutan Ketua Koordinator Bidang OK, Ibu Eri Simanjuntak. 5. Pengarahan Ketua Umum KOANI dari Ibu Dr. Insinyur Giwo Rubianto Wiyogo. Kemudian yang berikutnya adalah perkenalan Dewan Pimpinan KOANI yang akan dipandu oleh Ibu Wasekjen, yaitu Ibu Widarmi. Yang ketujuh adalah perkenalan pengurus bidang yang akan saya pandu nanti dan akan saya serahkan kepada ketua bidang masing-masing untuk dapat memperkenalkan pengurus bidangnya.
Yang kedelapan, penyampaian materi ADRT Kowani, penyampaian materi tata kerja Kowani, dan penyampaian atribut Kowani. Tanya jawab dan penutup. Baiklah, acara berikutnya adalah pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ibu Nailus Saadah. Kepada Ibu Nailus Saadah, kami silakan. Terima kasih Ibu Neni untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum Kowani Ibu Dr. Insinyur Giwo Rubianto MPD beserta Dewan Pimpinan, pengurus bidang, ketua dan semua pengurus Kowani. Baiklah, saya akan membacakan doa secara Islam, yang lain silahkan menyesuaikan dengan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimil sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untukmu, pemelihara alam semesta, segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami, segala puji atas keagunganmu, segala puji atas kemuliaanmu dan kekuasaanmu. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Rabbana, hari ini kami berkumpul di sini dalam kegiatan orientasi dan tatap muka Dewan Pimpinan Kowani dan pengurus bidang tahap ketiga untuk saling mengenal dan memahami di antara sesama pengurus besar, di antara sesama keluarga besar Kowani, sehingga bisa memberikan sumbangsih yang terbaik untuk kelanjutan dan kesuksesan lembaga kita ini. Ya Allah, lancarkanlah acara kami, berkahilah, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Bukalah pikiran kami, lenturkanlah lidah kami, dan berikanlah kepada kami ide-ide cemerlang untuk mengembangkan organisasi Kowani sebagai bentuk kontribusinya kepada bangsa. Ya Allah yang maha mengetahui, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, berkahilah kami selalu dengan takdir-Mu, dan jadikanlah hati kami selalu reda dengan pemberian-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar adalah benar, dan mampukanlah kami untuk melaksanakannya. Tunjukkan kepada kami bahwa yang salah itu adalah salah, dan mampukanlah kami untuk menghindarinya. Dan jadikanlah kami orang-orang yang hari esok dan hari kedepannya lebih baik daripada hari ini. Ya Allah ya Ghafar, ampunilah dosa dan kesalahan kami, kesalahan orang tua kami, pemimpin-pemimpin kami, dan orang-orang yang telah mendahului kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nailus Saadah. Acara berikutnya adalah sambutan Ketua Koordinator Bidang OK yang akan diwakili Ibu Sekretaris Jenderal Kowani, yaitu Ibu Titin Pamuji. Kepada Ibu Titin kami silakan. Monggo Ibu Titin. Terima kasih Bu Neni. Ya. Terima kasih Bu Neni. Yang terhormat Ketua Umum Kowani, Dr. Insinyur Giwo Rubianto Wiyogo MPD, yang kami hormati para Dewan Pimpinan Kowani, dan kami hormati pula para pengurus Kowani yang mengadakan pertemuan untuk pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Udah selesai bacanya ya? Ibu-ibu yang kami hormati, pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Eri Simanjuntak. No. Mohon maaf, ini ada yang belum di-mute ya. Jadi kami menyampaikan permohonan maaf Ibu Eri Simanjuntak. Tadi pagi beliau
menyampaikan kepada kami bahwa kemarin dan hari ini ada kebaktian yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga beliau menitipkan kepada kami. Untuk maksud dan tujuan pertemuan antara bidang ini tadi sudah disampaikan oleh Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan, di mana kita supaya saling mengenal dan kita untuk mensinergikan tugas-tugas di Kowani. Oleh karena itu, karena nanti ada arahan dari Ketua Umum juga, intinya kami mengharapkan bahwa siapa yang sudah menandatangani komitmen untuk masuk sebagai pengurus Kowani, terutama itu yang di Dewan Pimpinan Kowani, juga di pengurus bidang yang sudah mendapat kepercayaan dari organisasinya untuk mewakili organisasinya duduk di Kowani. Mari kita sama-sama memegang komitmen bahwa kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, bertanggung jawab kepada organisasi kita, dan tentunya bertanggung jawab ke Kowani. Jadi mari kita bekerja bersama dan sama-sama bekerja untuk suksesnya semua kegiatan yang ada di Kowani ini demi nama baik Kowani, karena nama baik Kowani adalah nama baik kita semua. Kalau sampai Kowani tidak baik, ya itu kita yang pengurus di dalamnya itu yang terlibat di situ. Jadi itulah pesan kami, bagaimana kita sama-sama kompak, enak kita laksanakan. Ini masih ada yang belum di-mute ya Bu, suaranya masih masuk. Mohon izin, host. Jadi mari kita bekerja bersama dan sama-sama bekerja untuk suksesnya Kowani. Nah, nanti arahan lebih lanjut akan disampaikan oleh Ketua Umum Kowani. Saya kira itu aja dari kami. Selamat bertugas dan mari kita sukseskan kegiatan Kowani demi nama baik Kowani, juga demi nama baik Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Bu Titin yang telah mewakili Bu Eri, karena Bu Eri tadi izin untuk ada pelayanan. Acara berikutnya adalah pengarahan Ketua Umum Kowani, Ibu Dr. Insinyur Giwo Rubianto Wiyogo, MPD. Kepada Ibu Giwo, kami silakan. Terima kasih Ibu Neni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Ibu Bangsa. Selamat pagi semuanya, semangat pagi. Syukur, alhamdulillah, pada hari ini, pada hari Jumat, tanggal 7 Agustus, kita diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi, saling bertatap wajah di dalam daring ini, di dalam kegiatan tahap ketiga atau tahap yang terakhir dari orientasi Dewan Pimpinan dan Pengurus Kowani. Semoga acara kita tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Inel dalam memimpin doa. Semoga acara kita dalam menyatukan visi, kesepahaman, satu pola pikir dalam rangka menjalankan peran dan tugas di dalam Kowani dan meraih tujuan bersama, memperkuat, konsolidasi, membangun sinergi untuk Kowani yang lebih maju, dapat tercapai dan dapat bermanfaat bagi para peserta. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Neni, Ibu Titin yang mewakili ketua yang membidangi bidang humas dan bidang OKA,
telah menyiapkan acara ini dengan baik. Begitu juga Ibu Widarmi dan seluruh Dewan Pimpinan Kowani dan seluruh pengurus Kowani, terutama bidang pendidikan, iptek, seni dan budaya, bidang pengembangan kelembagaan, bidang OKA, dan bidang humas, dan juga hadir saya melihat Ibu Dr. Marlinda Irwanti yang mengetuai bidang mengkoordinir bidang penglem dan bidang iptek dan seni budaya. Tentunya saya berharap acara ini menjadi suatu momentum yang tepat yang untuk dapat merefleksi diri, sehingga Dewan Pimpinan Kowani dan seluruh pengurus dapat lebih memahami tugasnya dengan baik dan mampu melaksanakan serta dapat membangun kultur organisasi yang tetap mempertahankan sifat kekeluargaan dengan penuh kasih sayang antara internal anggota Kowani. Tetapi lebih daripada itu juga mempunyai komitmen yang tadi disampaikan oleh Ibu Sekjen, mempunyai komitmen dan bertekad untuk bersama-sama memajukan dan memberdayakan serta memperjuangkan harkat martabat perempuan sesuai dengan visi, misi, sasaran, dan tujuan dan strategi serta program kegiatan hasil Kongres ke-25 yang merupakan bahwa Kowani sudah diakui oleh bangsa, yang merupakan aset yang sangat berharga dan tercantum di dalam bab 1 ADART mengenai misi Kowani, yaitu mempertahankan aset, mempertahankan Kowani sebagai aset bangsa yang mampu melanjutkan pengawasan sosial untuk terciptanya demokrasi, keadilan, perikemanusiaan, serta pemerintahan yang bersih, jujur, berwibawa, dan bertanggung jawab. Nah, untuk itu saya menghimbau dan mengharapkan bagi seluruh pengurus yang hadir pada saat ini dapat secara terus-menerus memahami, mempelajari tentang Kowani, sehingga kita dapat menemukan roh dan marwahnya Kowani. Seperti saya sudah di Kowani selama kurang lebih 20 tahun di Kowani. Tetapi saya harus mencari tahu. Selalu kalau ada kekurangan, saya balik membaca ADART, kembali membaca tata kerja. Setiap itu karena tentunya untuk selalu mungkin dalam kongres ke kongres itu tentunya ada perubahan. Nah, jadi kita harus memahami perubahan apa itu, walaupun saya sudah cukup lama di Kowani, dari sebagai ketua bidang, kemudian ketua, sekarang ketua umum begitu. Dan saya juga di Kowani tidak instan langsung menjadi ketua umum, tidak, tetapi dari bawah dulu, meniti dari bawah melalui proses, melalui perjuangan hingga menjadi ketua umum. Nah, saya juga harapkan kepada para pengurus, karena dalam masa periode saya ini, bahwa periode saya mencari kader untuk meneruskan Kowani pada masa yang akan datang. Baik itu pengurus, baik itu pengurus DP Kowani, baik itu ketua, dan baik itu ketua umum. Jadi siapapun berhak
mencalonkan, tetapi tentunya melalui proses dan melalui syarat sesuai dengan ADART. Jadi kami harapkan bahwa para pengurus harus paham benar mengenai persyaratan, mengenai ADART, mengenai program kerja, apa sih program kerja yang sudah disetujui oleh rapat kerja, kemudian bagaimana kebijakan dan bagaimana perubahan ADART di dalam hasil kongres yang lalu. Nah, itu merupakan pijakan kita melaksanakan organisasi, ya. Walaupun kita sebagai volunteer, tetapi tentunya kita harus profesional begitu. Nah, juga bagaimana adanya aturan main, aturan perlibatan. Kemudian bagaimana kita harus memberikan kontribusi kepada organisasi, begitu. Nah, jadi saya mengharapkan bahwa tidak ada henti-hentinya. Saya menghimbau agar kita solid, agar kita solider, kemudian agar sinergitas antara internal di dalam bidang maupun eksternal di luar bidang dan di luar Kowani dengan mitra yang telah terjalin tetap mempunyai hubungan yang baik, dipelihara dan ditingkatkan serta ditambah network-nya atau jaringannya. Tidak terasa saat ini sudah bulan yang ke-8, di mana kita sudah menjalankan, bekerja sama, bergotong royong, melaksanakan program. Lagi pula kita di masa pandemik ini tentunya kita sudah setidaknya mempelajari situasi bagaimana kita untuk mencapai akselerasi program-program yang kita sudah kita usulkan dengan komitmen kita dari masing-masing bidangnya yang telah disetujui maupun ditetapkan. Walaupun kita di dalam masa pandemi, tentunya kita harus dapat bisa menyesuaikan dan program tetap berjalan dengan sebagaimana mestinya. Kemudian juga saya mengharapkan juga bahwa kita sebagai organisasi sudah mempunyai konsep, sudah mempunyai landasan hukumnya. Tentunya tinggal kita memajukan, kita dinamis untuk bergerak sesuai dengan tuntunan pada era sekarang ini dan zamannya. Seperti sekarang ini era pandemi COVID-19. Nah, kemudian juga saya juga memberikan apresiasi kepada bidang-bidang dan para pengurus yang selalu memberikan kontribusi kepada organisasi anggota atau kepada perempuan Indonesia untuk selalu mendapatkan ilmu pengetahuan, kemudian dengan terus memperluas wawasan, mengupgrade diri berdasarkan perkembangan dan dinamika sesuai dengan tuntutan atau ekspektasi dari para anggota organisasi. Begitu. Nah, seperti sekarang ini, tentunya adalah kita membuat satu sejarah di mana dalam masa pandemi COVID-19 ini kita dapat terus berkarya, ya.
seperti kegiatan ini yang sebenarnya kita harus tatap muka, tapi kita melalui kegiatan daring. Nah, ini merupakan sejarah dari bidang OKA yang melakukan tatap muka melalui kegiatan daring, begitu. Karena pandemi COVID ini mungkin terjadi setiap 100 tahun sekali juga belum tentu. Ibu-ibu dan para hadirin yang saya sayangi dan yang saya banggakan dan yang merupakan satu aset Kongres Wanita Indonesia yang sangat berharga, tentunya kita memerlukan kesiapan organisasi ya untuk menghadapi perubahan ini dan mempersiapkan sumber daya manusia yang handal, yang mampu bertahan di tengah arus perubahan yang masif dan begitu cepat. Nah, perubahan ini juga tidak mengenal kompromi. Kan tidak bicara kepada kita bahwa nanti mau ada COVID-19, ibu-ibu harus siap. Tidak, kita harus selalu siap. Nah, kemudian hal ini tentunya perlu serta diantisipasi secara proaktif dengan kemampuan yang antisipatif, adaptif, kreatif, dan inovatif. Nah, disinilah peran dan fungsi dari manajemen organisasi yang sangat dibutuhkan oleh kita dalam merencana, mengelola, memberdayakan seluruh sumber daya dan potensi yang ada untuk menghadapi perubahan ini. Nah, kita harus tetap harus saling bersinergi, saling memperkuat, saling mengisi, saling menyempurnakan untuk bekerja dengan baik dalam pola asah, asih, asuh, ajar, amal. Dan saya rasa seluruh jajaran Kowani perlu menyadari hal ini agar dapat menghadapi kompleksitas tantangan, baik itu di internal maupun eksternal. Harus ada penyamaan persepsi, pola pikir, pola tindak demi capaian yang lebih baik ke depan. Ya, karena kita belum pernah mengalami hal pandemi COVID-19 seperti ini. Ya, selama kepengurusan Kowani mungkin baru sekali ini terjadi dari tahun 1928. Nah, jadi kita harus bisa menyesuaikan begitu. Nah, ini pasti ada pengaruhnya ke dalam hubungan di dalam internal bidang. Nah, kalau misalnya kita tidak ada pandemi COVID-19, mungkin pertemuan yang reguler, pertemuan tatap muka itu mudah diselesaikan, ya. Tapi ini bagaimana kita mau tatap muka, kita harus Zoom dulu. Kemudian kita harus video conference. Nah, yang belum tentu kita mendapatkan satu chemistry antara pengurus bidang. Nah, jadi hal ini tentunya perlu kita pahami, ya, bahwa ini bukan karena apa, tapi karena pengaruh dari kondisi pandemi COVID-19. Kemudian juga saya menyampaikan bahwa dalam masa ini tentunya kita mempunyai suatu keprihatinan. Perasaan kita juga yang biasanya kita bisa rekreasi keluar, sekarang tidak. Nah, jadi memang ada satu tekanan-tekanan. Nah, hal ini saya mengharapkan bahwa ibu-ibu semua, para pengurus sudah menyadari, oh hal ini karena sesuatu, begitu. Bukan karena seseorang, tetapi karena memang kondisi, begitu. Jadi saya mohon juga dipahami. Dan kita juga dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita sudah masuk ke dalam pengaruh industri 4.0 dan juga society 5.0. Jadi kita harus bisa beradaptasi, mengadopsi serta berimprovisasi terhadap perkembangan tersebut.
terlebih lagi dengan adanya pandemi yang suka tidak suka, mau tidak mau, bisa atau tidak, ya kita harus bisa. Bisa apa enggak kita menjadi host, kita harus bisa, dipaksa kita. Betul nggak Ibu-Ibu? Bisa kita menjadi peserta daring, saya nggak bisa, ini harus bisa. Begitu kalau kita berorganisasi. Gitu. Nah itu memang sudah komitmen kita. Lagi pula masuk ke Kowani ini kan tidak ada yang memaksakan, ya. Dan saya sebagai ketua umum, misalnya Bu Neni juga sebagai bidang OKA kan nggak ada Bu Neni ngajak, ayo masuk Kowani, masuk Kowani, tidak ada kan? Kamu jadi pengurus, bisa kita kita bekerja sama, nggak bisa. Ini kan organisasi federasi, bukan seperti organisasi biasa. Pemilihan bukan secara formatur, tapi pemilihan berdasarkan dari hasil kongres. Kemudian masuk bidang juga atas keinginan dari organisasi anggota, begitu. Nah, jadi maka dari itu kita juga harus sudah komitmen, konsisten sebagai pengurus, begitu. Nah, kalau misalnya kita mau berbuat seenaknya diri, ya jangan masuk ke Kowani, organisasi yang dibentuk saja, begitu. Jangan masuk ke Kowani, karena Kowani merupakan suatu aset bangsa nasional ini, dan ulang tahunnya Kowani saja sudah menjadi Hari Ibu yang milik bangsa Indonesia. Jadi kita perlu memahami ini, begitu. Nah, seperti saya sama Bu Titin. Bu Titin jadi sekjen, saya nggak tahu waktu periode pertama mau jadi sekjen. Tiba-tiba saya harus dapat bekerja sama dengan baik dengan mantan penerbang pertama, terjun bebas, terjun payung. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan saya kan basicnya sebagai sebagai arsitek, sebagai businesswoman, pekerja sosial juga. Tiba-tiba saya harus berhadapan bersama-sama dengan mantan polisi. Ya harus bisa. Nah, ternyata alhamdulillah periode pertama bisa. Nah, sekarang dilanjutkan periode kedua. Seperti itu. Nah, jadi kembali lagi bahwa kita harus menyadari bahwa kita ini di dalam satu wadah dari berbagai macam pemikiran, dari berbagai macam profesi, dari berbagai macam latar belakang, budaya. Di dalam keluarga saja, ya, itu yang satu kandung saja, satu rahim, satu bapak dan satu ibu, kadang-kadang kita bertentangan. Nah, lebih-lebih di dalam organisasi yang dari bermacam-macam latar belakang, tapi kita harus, karena kita komitmen ya dan konsisten, kita harus memahami, kita harus bahwa kita tuh satu tujuan bersama, begitu. Nah, jadi sebenarnya saya tidak mau mendengar ada masalah internal di bidang, ada masalah internal di kepengurusan. Nah, itu dapat bisa diselesaikan dengan kita mempunyai satu back mind, satu pemikiran, satu tujuan bahwa ini dalam keluarga saja, suami istri aja, kadang-kadang sering berantem. Nah, lebih-lebih kita di dalam organisasi, ya. Nah, seperti itu. Jadi hal-hal yang negatif itu semuanya dihilangkan, dihapus, di-delete. Kita memikirkannya dari sisi yang positif saja. Kemudian juga saya mengharapkan bahwa kehadiran di Kowani ini merupakan suatu kebaikan, ya, dengan melaksanakan merdeka melaksanakan dharma. Artinya apa? Merdeka melaksanakan dharma tanpa ada yang mengintervensi.
Seperti tadi yang saya sampaikan di dalam ADART bahwa Kowani merupakan suatu aset bangsa sebagai yang memonitoring, mengevaluasi jalannya pemerintah begitu. Jadi kita harus merdeka tanpa diintervensi. Kemudian juga kehadiran kita di Kowani tentunya dapat bermanfaat, ya bukan hanya hadir, muncul, tapi kita harus bermanfaat, berguna bagi sesama kita, bagi perempuan Indonesia, terutama bagi Kowani. Kemudian juga kita hadir bukan hanya asal hadir saja, tapi kita dapat berperan secara proaktif, ya. Jangan sekali-kali menjadi kita pasif dan dapat menjadi beban organisasi begitu. Jadi salah satu indikator organisasi yang berkualitas itu karena SDM-nya yang berkualitas, yang memberikan kontribusi bagi organisasi, bukan menjadikan beban di organisasi dan beban di teman-temannya sesama pengurus. Kemudian di dalam struktur organisasi Kowani, seluruh pengurus Dewan Pimpinan Kowani diperlukan juga adanya koordinasi dan informasi untuk pelaksanaan program Kowani, sehingga dapat bekerja dengan baik, sinergi, baik dengan kuat, ya, dengan untuk mendapatkan solusi serta tercapainya program apa yang diharapkan. Bukan hanya dengan seluruh pengurus Dewan Pimpinan, tetapi kepada seluruh pengurus organisasi Kowani, di mana kita selalu melakukan rapat-rapat rutin, baik itu di bidang maupun di dalam DP Kowani. Marilah kita semuanya saling bergotong royong, saling membantu, saling mendukung, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kita juga harus menunjukkan profesional kita sebagai pengurus Kowani. Dengan berpedoman, kita harus disiplin, melalui sistem report, sistem dokumen yang baik dan transparan, di mana setiap kegiatan itu harus ada laporannya, dengan yang baik dengan tata kelola administrasi organisasi untuk nanti dilaporkan per tahunnya dan per dalam raker, kemudian dalam kegiatan muker dan nanti pada waktu kongres. Jadi semuanya terdata dengan baik begitu. Kemudian kita juga harus proaktif, harus mencari tahu. Jangan maunya dihubungi saja, maunya ditelepon, tapi kita harus mencari tahu apa sih perkembangan dari kegiatan di Kowani begitu. Dan juga saya mengharapkan bahwa adanya memperluas jaringan kerjasama internal maupun intra, dan terus mencari dan membangun kemitraan yang saling menguntungkan dengan pihak lain yang sebidang maupun sevisi misi dengan kita. Maksudnya begini, semua pengurus mempunyai potensi, ya. Nah, perluaslah jaringan Kowani melalui potensi dari diri masing-masing yang mempunyai network. Kemudian kita juga harus inovatif, pergunakan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi ini yang semakin pesat dan cepat. Kemudian juga kita serta memaksimalkan manajemen aset yang dapat digunakan secara bijak untuk kepentingan organisasi. Kemudian juga kita harus dinamis, ya, mencari sebagai terobosan-terobosan baru, kreatif, sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan dari bidang yang digeluti. Terus juga harus transparan, baik itu transparan kegiatan, laporan, keuangan, keterbukaan yang dipentingkan, begitu, dengan saling asih, asuh, ajar, amal demi kemajuan bersama, dengan mengesampingkan kepentingan pribadi. Begitu. Kemudian rela berkorban,
diperlukan tanpa ragu-ragu. Setiap anggota KOANI tentunya harus bisa berkorban waktu, tenaga, pikiran, daya, dana, bahkan bersedia menjadi syuhada demi perempuan, anak bangsa dan anak nusa dan bangsa dan negara. Kemudian juga mengenai tata kerja. Nanti akan disampaikan ya oleh narasumber dari bidang bahwa para pengurus harus dapat melaksanakan tugasnya kembali lagi sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Dalam segala sesuatu yang dikerjakan harus dikoordinasi dulu oleh ketua bidangnya, kemudian antar ketua koordinatornya. Jangan tiba-tiba ada yang menyampaikan langsung kepada ketua umum, belum menyampaikan kepada ketuanya maupun kepada ketua koordinator, kepada sekjen, tiba-tiba kepada ketua umum. Bukan saya tidak mau, tetapi ini kita ikutin aturan permainan di KOANI ya, sesuai dengan mekanisme kerja. Tata kerja sudah dibuat. Nah, kita harus taati itu. Kemudian juga saya tekankan bahwa kekuatan KOANI bukan jumlah organisasi yang masuk di KOANI. Pada saat ini ada 97 organisasi. Nah, mungkin dalam bulan ini bisa 100 ya Bu Neni ya. Ada beberapa organisasi yang sudah mengikuti persyaratan. Ya, mengajukan permohonan ya Bu. Ya sudah bisa 100 bulan ini. Nah, tapi kekuatan KOANI itu bukan dari jumlahnya saja, tetapi ditentukan dari aset-aset yang sangat berharga, yaitu para pengurus kita semua. Jadi harus adanya sinergitas dari keseluruhan kinerja Dewan Pimpinan KOANI beserta para pengurusnya. Jadi di mana kita harus memberikan suatu kepuasan kepada klien kita atau pelanggan kita, yaitu pelanggan kita ya adalah perempuan Indonesia secara keseluruhan dimanapun mereka berada. Jadi kita ini istilahnya pelayan, kita udah masuk dalam KOANI, kita sebagai pelayan untuk memberikan yang terbaik bagi perempuan-perempuan Indonesia, begitu. Bukan kita, maaf saya ada dengar, kita masuk KOANI untuk mengisi kekosongan, untuk mencari teman, untuk mencari untuk menghilangkan kepenatan, boring lah segala macam. Saya pernah dengar itu. Nah, itu lebih baik nggak usah masuk KOANI, lebih baik masuk komunitas arisan atau komunitas ibu-ibu hebring begitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti saya sebagai ketua umum KOANI, ya saya harus komitmen sampai akhir masa periode. Tunjukkanlah kita sebagai perempuan yang bertanggung jawab, sebagai menunjukkan keprofesionalisme. Nah, saya mengharapkan juga kepada seluruh pengurus bidang begitu. Kalau kita mau maju, pasti terlihat karya kita. Kalau kita mau berjuang, pasti nanti terlihat karya kita, baik itu oleh Tuhan maupun antara sesama kita. Dan ini juga merupakan satu ibadah kita di Kongres Wanita Indonesia begitu. Nah, marilah kita bersama-sama, kita juga sebagai ibu bangsa mengemban tugas yang kita terima dari para founding mother, di mana kita mempersiapkan generasi penerus bangsa yang semuanya positif, unggul, inovatif, kreatif, militan, memiliki kepribadian bangsa dan nasionalisme, pantang menyerah, mempunyai jiwa perjuangan, sehat jasmani dan rohani. Nah, itulah yang yang kita harapkan kita sebagai perempuan. Nah, juga setiap saat, misalnya kalau setiap bertemu, saya selalu menyampaikan salam ibu bangsa. Nah, salam ibu bangsa itu bukan milik ketua umum KOANI, tapi milik kita semua perempuan Indonesia.
Nah, jadi saya mengharapkan di dalam setiap pertemuan Kowani, pertama sapanya adalah kita menyampaikan salam Ibu Bangsa, gitu. Bukan keinginan Ketua Umum Kowani, tapi ini keinginan dari Founding Mother pada tahun 1935. Dan kita juga sudah komitmen bahwa kita sapanya salam Ibu Bangsa, begitu. Jadi jawabannya merdeka melaksanakan dharma. Nah, kita membuat satu hashtag atau moto atau sesuatu yang itu adalah miliknya Kowani, ya. Seperti merdeka melaksanakan dharma. Saya tidak membuat-buat, bukan. Merdeka melaksanakan dharma ini adalah ciptaan dari Founding Mother kita. Nah, jadi saya mengharapkan kalau kita salam Ibu Bangsa. Nah, sedangkan Bapak Presiden saja sudah salam Ibu Bangsa. Kemarin juga beberapa menteri, ya, Menteri Agama kalau nggak salah, Menteri Agama, kemudian kemarin para narasumber, salam Ibu Bangsa. Nah, sedangkan kita sendiri kadang-kadang suka lupa. Nah, saya mohon kepada ibu-ibu tetap kita menyapa salam Ibu Bangsa, karena salam Ibu Bangsa merdeka melaksanakan dharma. Nah, yang menyampaikan salam Ibu Bangsa itu bukan hanya Ketua Umum Kowani, tapi kita seluruh DP Kowani, baik DP Kowani maupun pengurus bidang. Saya rasa saya hanya menyampaikan demikian, semoga dapat dipahami, dan saya juga mengucapkan terima kasih atas kontribusinya kepada para pengurus, dan saya juga memberikan apresiasi kepada para pengurus yang telah bekerja dengan baik, yang telah sosialisasikan kegiatan-kegiatan Kowani di masyarakat, di umum, dan sedangkan alhamdulillah sekarang Kowani makin tambah dikenal dan makin menjadi mitra dari kementerian-kementerian maupun baik itu lembaga pemerintah maupun lembaga swasta sudah mencari Kowani untuk bekerja sama dalam melakukan informasi, edukasi, dan sosialisasi. Dan juga sekali lagi kita harapkan kita mempunyai satu pola pikir, pola tindak dalam bingkai kesatuan tekad untuk melaksanakan merdeka melaksanakan dharma. Semoga kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan taufik hidayahnya kepada kita semua dalam kita mendharma baktikan kerja kita kepada Kowani sebagai ibu bangsa, kepada perempuan, anak, generasi penerus bangsa dan negara Indonesia, dan bahkan juga di dunia internasional. Semoga apa yang telah diberikan menjadikan suatu amal ibadah kita dalam keluarga kita diberikan kesehatan, dijauhkan dari mara bahaya, diberikan kebahagiaan, kesuksesan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada ibu-ibu yang saya sayangi dan yang saya banggakan, karena semuanya yang hadir di sini adalah merupakan aset yang sangat berharga bagi Kongres Wanita Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om. Sadu, 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 salam kebajikan, salam Ibu Bangsa. Merdeka melaksanakan dharma. Sip, terima kasih. Terima kasih Ibu Kiwo yang telah